damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Rahmat melimpah damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Yang kami hormati Ketua KPU Masjid Al-Iman Bapak Dr. Desi Subhanahu MI. Yang kami hormati Bapak Dr. Desi Bapak, Ibu dan hadirin jemaah Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya sehingga kita menjalankan kewajiban sholat Isya dan tarawih ini dan dilanjutkan ini. Salawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bersyukurnya hari amal. Selanjutnya akan kami gunakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama, pembukaan. Mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan adik kepada adik Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala murah kami bersyukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, bahkan saking banyaknya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang paling berharga adalah nikmat apa para jamaah? Nikmat sehat. Ada lagi nikmat tempat. Apa boleh? Nikmat hidayah. Karena hidayah itulah kita alhamdulillah bisa berkumpul di masjid kita ini, di rumah Allah ini. Semoga ini menjadi bagian dari ibadah kita, wabil khusus di bulan Ramadan. Salam serta sholawat semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita secara tidak langsung gambaran masa beliau adalah zaman jahiliyah yang serba gelap gulita, bukunya rimba. Alhamdulillah dengan diangkatnya baginda Rasulullah ini menjadi pimpinan umat, membawakan risalah Islam, umatnya sampai dengan kita mudah-mudahan sampai yaumil kiamat nanti menjadi terang benderang, sehingga kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia amin Allahumma amin. Selamat datang untuk manggilnya apa ya? Pak juga bisa, Kiai juga bisa, Ananda juga bisa. Sudah tua tapi ini Ananda saya. Gimana bisa? Karena Bapak Al-Mukarram dari Haji Rafiq ini sempat menjadi murid Pak Maruf. Jadi kalau saya sebut anak saya ya bisa, walaupun mungkin usia tidak beda-beda amat. Ya itulah dia pribadi hal seperti itu, hal yang biasa. Selamat datang Mas Rafiq. Ini sudah lama ditunggu-tunggu jamaah pada kangen dengan tampilan dari beliau yang apa ya, penuh semangat, ceramah rohaninya yang menyentuh kalbu. Semoga malam ini nanti beliau lebih dari itu lagi, sehingga dikangeni lagi. Mudah-mudahan panjang umur dan di lain waktu beliau kita undang lagi di sini. Setuju para jamaah? Alhamdulillah. Semoga dengan diadakannya acara Nuzulul Quran ini nanti akan semakin menambah keimanan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk tidak memperpanjang waktu karena ini sudah lumayan larut, waktu sepenuhnya nanti kita aturkan kepada Romo Kiai Haji Rafiq bin Tamam Mauladi untuk memberikan semangat sekaligus tausiahnya kepada para jamaah di Masjid Al-Hikmah ini. Semoga sekali lagi dapat terus menambah kualitas iman para jamaah. Itu yang kami harapkan. Semoga kita masih terus diberikan umur
sehingga mampu menyelesaikan kewajiban dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Ini hari yang berapa Ibu? Hari yang ke-23. Mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, ngaji sisa nanti dengan Kiai Robi. Amin ya Allah. Amin. Semoga malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Itu yang bisa kami sampaikan. Waktu sepenuhnya nanti kami aturkan kepada Kiai Robi untuk memberikan tausiahnya. Monggo waktunya longgar saja karena namanya ngaji itu semakin lama semakin banyak pahalanya. Masih kita coba ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerawaannya Mas Robi. Sampai sedikit gak apa-apa. Dan tetap semangat para jamaah gak ngantuk. Betul ngantuk Ibu? Nah, oke. Semangat dengan saya ketulakan pemikiranipun anginipun nabi panjenengan khusus acara Nurul Quran menika boten namung nyuwun agung ingkang sami. Kula cekapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tamu sudah limpah atas sambutannya. Kita lanjutkan dengan doa yang keempat, Hadiyatul Hasanah Nurul Quran, Bapak Dr. Andes B. Haji Rombong dan doanya. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken rama-rama guru kula Pak Profesor Dr. Imam Sutomo, Bapak Dr. Andes Sumarno Wijodipo, niki guru kula. Bapak-bapak sesepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, Bapak Ibu ada sedaya jamaah masjid Al-Hikmah ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kita tansah bersyukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bilih dalu menika sedaya saged ngawontenaken peringatan nuzulul Quran. Mugi-mugi malam ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
bosannya. Terlebih-lebih di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita diperintahkan oleh Rasul, kalau bapak yang mengencangkan sapu-sapu kita, ibu mengencangkan daripada stagin-staginnya. Dalam arti kata 10 malam yang terakhir ini jangan dekat-dekat sama ibu dulu. Kemudian yang kedua, nanti kalau bisa jam 3 atau jam 2 panjenengan disunahkan untuk membangunkan istri, membangunkan anak-anak kita ajak untuk iktikaf di dalam Masjid Al-Hikmah ini dengan memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Quran, atau berdiam diri di dalam masjid. Itu dalam rangka kita mendaftar diri untuk menjadi orang yang soleh dan solihah. Sebab apa, Bapak Ibu? Nanti kalau kita ini sudah meninggal, itu ketika Allah membangkitkan kita, itu sesuai dengan barisan-barisan kita. Barisan yang pertama adalah barisan Anbiya wal Mursalin, barisan para nabi dan para rasul. Itu mereka langsung masuk surga. Barisan yang kedua adalah barisan syuhada wa sholihin, para pejuang-pejuang Islam, para pejuang-pejuang tanah air, para pejuang-pejuang untuk menegakkan dakwah Islam, baik di Indonesia, di kampung-kampung kita, maupun di daerah-daerah kita. Mereka masuk pada barisan yang kedua, syuhada. Nah, barisan yang bercampur ini, sholihin, adalah orang-orang yang soleh. Ibu bapak yang saya hormati, untuk mencapai tingkatan orang soleh ini, kita harus melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah jadi orang muslim. Orang muslim itu bisa kita lihat ketika nikah, dia baca istighfar, baca syahadat. Kemudian KTP-nya tertulis agama Islam. Itu orang muslim. Nah, orang muslim itu belum tentu dia itu beriman. Orang muslim belum tentu bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin masih protol-protol sholatnya. Orang muslim belum tentu dia itu puasa. Nyatanya ya di pasar Solo 3 itu orang jualan bakso, jualan mie. Kalau siang itu ya rame gimana? Yang makan ya orang pakai koplek, pakai baju koko, yang perempuan ya pakai jilbab. Itu kalau ditanya agamamu apa? Islam. Jadi orang muslim itu termasuk koruptor-koruptor Indonesia itu kalau dicekel ya orang Islam itu. Tapi apakah iman sudah masuk ke dalam hatinya? Belum. Maka tingkatan yang pertama, kalau menjadi orang muslim harus naik pada tingkatan yang kedua, yakni mukmin. Orang mukmin dan mukminah adalah orang yang berbicara dengan mata hati. Karena dia mempunyai keyakinan iman. Allah yang menguasai kita, Allah yang mengawasi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pahala maupun memberikan sanksi kepada kita. Itu kita ini yakin. Dia akan membela kebenaran. Dia akan mendukung keadilan. Itu orang iman. Dia akan bijak di dalam kehidupan. Kemudian dia akan tumbuh rasa kasih sayang. Dia akan mudah menolong terhadap sesama. Itu orang iman. Kemudian naik pada tataran yang ketiga adalah muhsinin.
perilakunya, amal perbuatannya, ibadahnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu muhsin. Naik pada tataran yang keempat adalah mukhlisin. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di dalam mengamalkan sholat lima waktu ikhlas, puasa ikhlas. Ketika kita diperintah untuk melaksanakan sunnah-sunnah ikhlas, sedekah ikhlas. Kemudian ketika zakat, saya yakin bapak ibu ketika diperintah zakat fitrah ikhlas. Tapi ketika diperintah zakat mal, keluarkanlah sebagian hartamu yang kamu cintai. Itu kira-kira bapak-bapak ini menghitung zakat malnya tidak? Lain. Wa wailul lil musyrikin, neraka bel itu adalah tempat orang-orang musyrik. Siapa orang yang musyrik itu? Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang-orang yang tidak teliti di dalam menghitung zakatnya. Terlebih-lebih zakat mal, ibu-ibu, bapak-bapak. Lain. Apakah rumahku sudah aku zakati? Apakah mobilku sudah aku zakati? Apakah mas-masanku sudah aku zakati? Apakah tanah dan perkebunanku sudah aku zakati? Coba tanya kepada diri sendiri. Sebab kemarin ada seorang mau berangkat haji tanya kepada saya, Pak Kiai, saya itu pergi haji itu wajib dizakati tidak? Untuk biaya haji wajib. Keluarkan dengan. Terus saya tanya, mobil jenengan 4 sudah jenengan zakati belum? Belum. Rumah jenengan sudah zakati belum? Belum. Coba. Apakah jenengan mau di dalam beribadah masih bercampur dosa-dosa orang musyrik? Maka disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan kepengen mendaftar jadi orang yang ikhlas dalam beragama, maka harus dihitung zakat harta benda kita. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita bahkan sudah pergi haji. Tapi ketika kita ini diminta oleh Allah suruh menghitung zakat mal kita, lupa-lupainlah. Ibu bapak yang saya hormati, banyak orang yang mengumpulkan harta benda berlimpah-limpah. Ya. Sampai Allah berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa birriqab. Keluarkanlah sebagian hartamu yang kamu cintai. Saya minta tolong bapak-bapak, adik-adik ini didampingi Pak. Ini kalau sudah berembuk ini jadi DPR sendiri. Ayo adik-adik, ayo sana, ayo. Kalau mau ngomong di luar sana, jangan di dalam masjid. Ayo. Kalau di dalam masjid mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan makan. Ya, coba yang datang. Jadi di sini Bapak Ibu yang saya hormati, ikhlas dalam beragama ini pada tataran yang keempat. Dihitung zakat panjenengan, jangan hanya zakat fitrah saja. Karena Allah berfirman, keluarkanlah sebagian hartamu yang kamu cintai, pertama untuk sanak kerabatmu dulu. Jangan bangga bapak-bapak, ibu-ibu bisa memberikan anak yatim, bisa memberikan orang fakir di lingkungan kita, tapi malah justru saudara-saudara kita lupakan. Coba. Jangan sampai kita nanti di akhirat diabaikan oleh Allah karena saudara-saudara kita tidak pernah mendapatkan santunan dari harta benda kita. Jangan. Allah menyatakan, keluarkanlah sebagian hartamu yang kamu cintai untuk sanak kerabatmu, untuk saudara-saudaramu yang kondisinya masuk dalam garis fakir miskin.
Baru setelah itu, wal yatama, berikanlah santunan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada lingkungan yang miskin. Wasailin, kepada orang-orang yang perlu panjenengan tolong. Sebab orang miskin itu belum tentu dia berani meminta. Tapi kalau jenengan memberi, wajahnya bagaikan cahaya matahari. Karena sudah berhari-hari tidak melihat beras, tidak melihat uang, ketika panjenengan memberi, Masya Allah, makanan yang kau berikan kepada orang yang fakir miskin itu lebih bagus daripada kamu membangun 100 masjid. Itu lebih bagus kamu haji tiap tahun. Itu lebih bagus kamu beramal jariah yang besar. Sebab apa? Ketika orang fakir miskin, ketika anak yatim itu mendapatkan santunan dari panjenengan, wajahnya bagaikan cahaya matahari. Dengan penuh rasa terima kasih. Karena apa? Bapaknya di PHK, kondisi kehidupannya sangat-sangat ironis kemiskinannya. Kalau panjenengan beri uluran santunan atau pemberian sembako dan sebagainya, syukur uang, maka wajah-wajah mereka dikatakan oleh Nabi bagaikan cahaya matahari. Dia sangat berterima kasih sekali. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak. Oleh karena itu, ikhlaslah kula panjenengan sami di dalam beragama. Coba kalau Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anaknya, kita suruh menyembelih harta benda kita, bukan anak kita. Sebagai orang yang ingin mencapai tingkatan yang kelima, yakni takwa. La'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa adalah mencapai derajat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, ciri-ciri daripada manusia yang mendapatkan cahaya Al-Quran, ciri-ciri daripada manusia yang mendapatkan hikmah di bulan Ramadan, yang pertama adalah kuwatan fiddin, kuat di dalam berpegang teguh kepada agama. Dalam berpegang teguh kepada agama, Allah memerintah, Rasul memerintah, sami'na wa ata'na, kita kerjakan, kita amalkan. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu menumpuk uang di tabungan ratusan juta, bahkan miliaran. Kalau kita kita ini sudah usia 60 tahun ke atas, kira-kira uang yang kita kumpulkan itu nanti yang seneng siapa kira-kira? Halo, Bu, aja. Yang seneng kan anak-anak kita, mantu-mantu kita. Coba. Tapi kalau kita sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba, sabdanya Nabi bagaimana? Bahwa seluruh para malaikat itu mengharapkan panjenengan untuk berinabah. Ahbabtuhul inabah. Senanglah kamu bertobat. Senanglah kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki usia 60 sampai 69. Coba. Nah, kalau sudah memasuki usia 70 tahun, kita tetap iman, tetap Islam, tertib dalam beragama, kuat keyakinan agama kita, naik pada derajatnya ahbabtuhul malaika. Seluruh para malaikat cinta kepada kita. Seluruh para malaikat mendoakan agar supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Seluruh para malaikat mengharapkan kita menjadi hambanya Allah yang betul-betul dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, cahaya daripada keimanan kita adalah kuwatan fiddin. Kemudian naik pada tataran yang kedua, wa hasman fillah. Kita harus tabah, kita harus kuat, dan kita harus sabar, serta kita harus berhati lunak. Coba, kuat kita ini dalam hidup, kuat kita ini dalam menjalankan ibadah puasa, kuat kita ini melalui perjuangan hidup yang semakin hari semakin keras, tapi sabar. Sampai Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, bertahanlah agar kamu mendapatkan kemenangan, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah, dan agar kamu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi menyatakan wa hasman fillah. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, wa hirsan fi ilmin. Semakin kita tua, semakin tambah ilmu, semakin tambah pengalaman, maka kita harus bisa menjadi manusia, jadi contoh teladan di dalam lingkungan kita. Ibu bapak yang saya hormati, semakin tambah ilmu bagaikan padi yang merunduk, karena kita berisi penuh kebijaksanaan, penuh keadilan, penuh kasih sayang, dan sekaligus hidup mampu menjadi contoh teladan baik kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, maupun di lingkungan kita. Ibu bapak yang saya hormati, wakos dan ilmin yang keempat. Apa wakos dan ilmin ini? Ibu bapak, sederhanalah di dalam kita menjaga kekayaan kita. Hidup sederhana. Ketika Allah memberikan karunia kepada kita, jangan sampai begitu kita diberi karunia oleh Allah, kadangkala makan lewat batas, hidup berfoya-foya, lupa, tidak pernah bersyukur kepada Allah, tahu-tahu penyakitnya banyak. Orang sekarang ini loh, saya kemarin itu dapat telepon dari teman, tahu-tahu bangun, nyaponi jalan, habis sholat subuh, nyaponi rumah, habis nyaponi rumah, tahu-tahu dia mandi. Begitu habis mandi, bengok-bengok, mergo yang saya ini ada penyakit baru, apa? Stroke mata. Jadi stroke mata itu bapak-bapak ya, langsung mata ini putih, kalau tidak ada. Jadi kalau stroke, tubuh mati separuh, apa mulutnya medok, kakinya kewer-kewer, tangannya kewer-kewer, kan sudah biasa. Dan ini ada lagi penyakit stroke mata. Tahu-tahu itu telengnya hilang, tinggal putih, tapi tidak bisa melihat. Dia menangis. Saya kaget waktu itu. Pagi-pagi saya diundang, Pak Kiai tolong ke rumah saya. Ada apa? Saya kena musibah. Datang saya jam 5:30 pagi. Orangnya baru duduk mungkin wiridan. Begitu dia itu melek saya berada di depannya, saya jerit, astagfirullahaladzim, matanya putih. Coba. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, karena dia orang kaya kan kalau mandi langsung shower, kepala dulu ya, duet. Padahal kalau sudah usia, sudah sepuh, itu kalau mandi itu kaki dulu,
habis kaki, kemudian baru punggung atau pinggang kanan kiri, habis itu baru tubuh, habis itu baru kepala. Ini dia masuk langsung shower bed, melek bengok-bengok. Coba. Dan saya mampunya berdoa, jangan punya air zam-zam, enggak punya. Sudah saya kasih doa, tapi jangan tetap kontrol sama dokter, ya. Tenang. Begitu kontrol sama dokter, dokter spesialisnya itu 4. Coba. Dokter stroke mata itu sendiri, dokter kornea mata, dokter katarak, dokter apa meneh glaukoma atau apa itu dokter spesialisnya yang menangani 4. Sampai sekarang matanya masih ditutup, padahal sudah hampir 2 minggu ditutup. Saat kemarin nengok lagi gimana Pak, ya kita tinggal berdoa karena ternyata mata saya kotor piye. Jadi telurnya sudah tidak kelihatan, itu ternyata di dalamnya ada lapisan kayak telur yang menutupi matanya. Dan ini kalau diambil itu bisa bocor matanya. Kalau matanya bocor, nyun sewu wong Jawa menyebut picak. Nek meripat sing kaya bakso iki bocor iki yo terus piye? Ternyata bapak-bapak, ini kawan itu kaya orang ini. Saya punya kawan lagi yo sana. Coba. Sore buka. Ngerti-ngerti mripate rakit kok. Allah ya Rabbi. Coba. Kalau kita ini mempunyai suami posisi kayak begitu terus piye? Dia bekerja belum pensiun, dia bekerja belum selesai. Allah sudah memberikan musibah seperti itu. Makanya ibu bapak, dalam kehidupan sekarang ini Allah memberikan bala dan bencana kepada kita ini hanya bisa diatasi oleh orang-orang yang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah. Tobat itu jangan ditunda-tunda. Bersegeralah mohon ampun kepada Allah. Di mana Allah sudah menyiapkan kita ini surga seluas langit dan bumi, diperuntukkan kepada orang-orang yang mencapai tingkatan yang kelima, yakni orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang mampu mengeluarkan hartanya baik secara sempit maupun secara longgar. Rezeki kita banyak, ya sudah dihitung. Rezeki kita sempit, tetap kita mengeluarkan infak dan sedekah. Jangan kita menjadi manusia yang pelit ketika banyak orang yang perlu butuh bantuan kepada kita. Ini bapak-bapak ibu. Di bulan Ramadan inilah afdhalus shadaqati fi Ramadan. Seafdal-afdal sedekah adalah panjenengan keluarkan di bulan Ramadan. As-shadaqatu likafil bala. Sedekah akan menjauhkan dari bala, bencana dan musibah yang tidak kita inginkan. Di sini Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Oleh karena itu Nabi mengatakan waqas dan firina. Berusahalah panjenengan untuk hidup sederhana. Jangan makan terlalu neko-neko, jangan terlalu berlebih-lebihan. Lebih-lebih kalau sudah usia 60 tahun ke atas. Jangan makan buah-buahan yang ekstrim.
cukup makan buah-buahan. Istilahnya kalau orang kesehatan menyebut buah-buahan yang berair. Contohnya apa? Semangka, melon, pepaya, kemudian apa lagi? Timun. Gitu. Jangan makan-makan buah-buahan yang ekstrim. Ekstrim itu apa? Durian. Bapak-bapak pengumuman, jangan terlalu banyak makan durian. Nanti akibat durian itu yang merasakan diri kita sendiri. Bu, gue, bu, pengumuman, kurangi makan durian, kurangi makan plekeng, kurangi makan pete, kurangi makan yang bersantan, kurangi makan nangka. Itu buah-buahan ekstrim. Kita tidak tahu Allah Ta'ala memberikan buah-buahan itu memang untuk dimakan, tapi harus sesuai dengan umur kita. Kalau sedikit tidak apa-apa. Satu contoh, bapak-bapak usia 60 tahun ke atas jangan makan buah tawi. Pisang tawi itu satu pisang itu sama dengan minum air teh manis 10 gelas. Coba. Lebih bagus dengan makan buah pisang kepok Cino itu loh. Pisang raja ya sama. Raja itu ngeri loh. Madunya sama manisnya itu. Oleh karena itu paling bagus itu dengan makan buah-buahan tropis. Itu tadi. Ya, kalau bisa sayur, labu. Hijau-hijauan saja itu sekarang juga bahaya loh Pak. Boleh. Istri saya itu tahu-tahu bangun tidur masih keluar sobah piye. Lah piye to Pak? Jajal aku cemprek kok. Saya cemprek. Terus saya bawa ke mobil, saya periksa, sudah tidak bisa turun dari mobil. Dokternya saya suruh datang, dokter sampai datang ke mobil saya, itu istri saya gimana itu? Saya ngasih geremeng, lah kok ini kok tua mendadak itu nyanya. Terus kewer-kewer itu, bagi ya tak sayang, ya tak perhatikan. Lah kok kowe iki asam uratmu dhuwur, tensimu dhuwur, terus apa meneh itu? Kolesterolnya dhuwur. Wes saiki kowe kudu mandeg, aja mangan santen-santenan, aja mangan buah-buah durian. Stop. Soalnya seneng durian nyonya saya itu. Saya paling tak buka ketok, saya belok tok. Saya enggak mau eman-eman awakku. Dia makan blek. Lah tenang kok. Pagi-pagi itu sebelum Ramadan itu dia membuat sop kacang polong. Kacang-kacang lho Pak. Mangan prantum paling saya ambil 2 tok kacangnya. Dia makan 1 mangkok. Habis itu siangnya uang gawe kuluban rebung. Rebung itu ngeri lho Pak. Rebung masih udang. Sore wes kewer-kewer wes obah. Pengumuman ibu-ibu, Bu, kalau sudah kena asam urat dan kolesterol, ojo mangan kulbis, ojo mangan sayur yang namanya niku napa? Rebung. Terus meneh sing paling ngeri napa, Pak? Genjer. Wes dengan muangan genjer langsung bengkak kakinya. Itu hijau-hijauan loh Pak. Tidak semua hijau-hijauan itu ternyata sekarang ini bagus, tidak. Oleh karena itu, nek jenengan kepengin supaya hidup banyak bertobat,
banyak sedekah. As-shadaqatu lidafil bala, sedekah itu menjauhkan daripada bala. Maka panjenengan paling tidak bangun tidur piye carane iso sedekah. Bu 500 rupiah, bu 1000 rupiah, bu syukur 5000, kalau ke masjid masukkan kotak, atau kalau perlu ada tetangga yang perlu ditolong, tolong. Pokoknya banyak bersedekah. Karena penyakit sekarang ini berseliweran dan malaikat Israel berseliweran juga. Ngerti-ngerti sehat walafiat, ono berita lelayu kok. Mergo nyawane dicabut. Aja ngasih bodo melu badan. Iya. Pengumuman bapak-bapak hati-hati. Oke? Nah, oleh karena itu waqas dan fikina wa nahyan an syahwatin. Selanjutnya, di dalam kita mengelola nafsu syahwat, maka berhati-hatilah. Syahwat ini kadangkala itu menjatuhkan harkat dan martabat kita dan sekaligus menjatuhkan kita di dalam lubang kehinaan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kemarin ketemu sama Pak Kajari. Pak Kajari itu mengeluh sama saya, Mbak, kosong-kosong musibah Solo Tiga yang ngeri, Mbak. Tapi itu kalau Pak Tiri ono wong telu ini Mbak ya anaknya, Mbak. Nek Mbak piye? Pak Tiri, ini ada Bapak Tiri enggak? Pak, Ibu Tiri ada enggak? Itu ternyata ya Allah, setan itu masuk. Anak tirinya dikumpulin daripada bapaknya, bapak tiri nangis jerit-jerit, ibunya mau lapor polisi, masuk kejaksaan, tangkap, langsung masuk sel. Itu kalau anak-anak di bawah umur minim 6 tahun sampai maksimal 12 tahun. Coba di Solo Tiga orang di bulan Ramadan, rata-rata Pak Tiri nembaki anak tiri. Poclok orang mau poclok jahanam tenang di bawah. Makanya ibu-ibu sing duwe Pak Tiri hati-hati. Ya, Pak Tiri sekarang ini menjadi orang karena apa? Tidak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya. Wa nahyan an syahwati. Yang paling mengerikan lagi, wa illam yushhad alaihi. Dalam kehidupan sekarang ini banyak manusia yang mudah berbicara, mencemooh, mencibir, menghinakan terhadap seseorang. Wala tatanabadu bil alqab, memberikan julukan-julukan kepada manusia dengan julukan panggilan-panggilan yang sangat menghinakan. Peristiwa terjadi Bapak Ibu. Saya yakin jenengan tahu. Okay. Ketika ada seorang pemuka agama menghinakan seseorang di muka umum, orang jualan es teh okay. Dengan kata-kata hanya goblok. Apa yang terjadi? Allah menghinakan walaupun dia seorang tokoh agama, seorang staf khusus presiden, sampai pada akhirnya dibuang oleh orang banyak, dia harus mengundurkan diri. Tapi ketika orang yang dihinakan, Allah mengangkat derajatnya. Coba. Besoknya langsung ada orang ngirim transfer 100 juta, 50 juta, 6 juta, 7 juta, 5 juta. Bahkan ada yang memberi rumah, bahkan ada yang memberangkatkan umroh. Coba. Saya yakin dengan juga pernah mendengar
Kalau ini orang Muslim, orang non-Muslim menghinakan Al-Quran dengan kata-kata jangan memakai surat Al-Maidah ayat 51. Dia waktu itu jadi gubernur, langsung diturunkan derajatnya oleh Allah, ditangkap polisi, masukkan penjara, bojone gondol wong bisa. Ya kan? Coba. Ini manusia-manusia yang mulutnya, kata-katanya tidak terkontrol. Bagi orang Islam, maka Nabi mengatakan ila sholati mutawassiyah. Kalau orang itu mudah mencemooh, menghinakan seseorang dan mudah mencibir seseorang, maka lihatlah sholatnya. Kita disuruh mengintrospeksi diri. Sholatnya piye wong kuwi? Khusyuk tidak? Coba. Ini Nabi mengatakan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, belajar untuk meningkatkan sholat kita ini supaya khusyuk. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi masih bersabda, wa birrul istiqomatin. Selalulah kamu berbuat bagus, selalulah kamu berbuat yang benar, selalulah kamu berbuat yang baik secara istiqomah terus menerus sampai mati. Coba. Ini orang-orang yang disinari dengan cahaya Al-Quran itu mudah mengintrospeksi diri, mudah diberi nasihat. Sebab sampai mengatakan Nabi ila sholati mutawassiyah. Lihat dirimu, sholatmu sudah khusyuk belum? Sholatmu sudah benar belum? Orang yang benar dalam sholatnya, orang yang baik dalam sholatnya, insya Allah hidupnya akan lebih teratur, hidupnya akan lebih baik, dan hidupnya akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kehidupanku, dan berikanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumku dan sesudahku. Dikabulkan oleh Allah, kan berarti kalau kita itu mohon rezeki kepada Allah didahului dengan memperbanyak istighfar. Mohon ampun dulu. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, berdoalah kita sesuai dengan hajat kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekabulan kepada kita. Oh iya. Ila zakati musri'an, dan selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, zakatlah dengan secara tertib dan teliti. Itu orang yang disinari dengan cahaya Al-Quran. Dan yang terakhir, memang saya sengaja tidak banyak-banyak. Ini sudah jam 10 kurang 20. Nanti terlalu malam, kasihan ibu-ibu, bapak-bapak tidak iktikaf. Nggih Pak nggih. Betul saya kadang-kadang nggih. Iki wae sekarang Pak. Bila nah yang terakhir, innal mu'mina ibadillah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah hamba Allah. Hamba Allah, maka Allah menyatakan fakuli bi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada waktu 1 minggu ini, semangat terus
kita untuk mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, doa-doa yang kita panjatkan di malam-malam Al-Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dibaca. Boleh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terus dibaca. Orang kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah doa-doa kita yang lain akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kira-kira pun nyuwun bumi samudra sami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Rizky Haji Minating yang memberikan nilai hasanah. Semoga kita bersama berkahnya dan sangat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih selesai acara pertemuan hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kehadiran majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an